Itu miskin gitu. Itu saya bingung sekali tuh. Langsung Di sama mana Pak itu? Angon saya tanya. Di mana Di surat apa itu ya? Di mana itu? Di surat. Di mana itu? Ada di surat apa itu? Ngapu di mana itu? Nggak ada. Nggak ada itu. Aku ada. Tahu. Sama Pak Nggak ada, Boto ditanyakan itu. Ada. Nggak ada itu Astagfirullahaladzim. Saya bingung dulu itu bahwasanya rupanya begini maksudnya Bang Abu. Aku membenarkan Bang Abu ini bahwasanya Bang Abu ini mencuri, gitulah ibaratnya. Mencuri apa? Nggak. Gini Dinda, yang mana itu dalilnya itu? Iya, jangan asal kau bilang. Apa tadi narasinya gimana? Coba aku ketik di Google. Allah telah membenarkan perkataan orang Yahudi bahwasanya Allah itu miskin. Tengok, cari Bang Abu. Oke, sebentar. Allah membenarkan perkataan Orang Yahudi bahwasanya Allah itu miskin. Surat mana itu ya? bahwa Surat mana? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang santai sama Ustaz Abu. Iya dulu, salat dulu. oh surah Al Imran 181. Ah. Bentar. Lihat. Laqad sami'allahu qawla alladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqi wa naqulu zuqu adzabal harik. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka. Bukan, ini Allah tidak membenarkan mereka, cuma Allah telah mendengar. Ya, salah narasi Ya. mendengar ya. Allah telah, ini perkataan mereka orang-orang Yahudi bahwasanya Allah itu miskin sementara mereka itu kaya. Nah di sini kata Allah kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka. Terlilu lah. Membunuh dan kami akan mengatakan kepada mereka rasakanlah oleh azab yang membakar. Yang membakar ya. Didokakan nalilu dokan salah Ya, dengan menggunakan bukan membenarkan, mendengar ya. Ya, mendengarkan bukan membenarkan. Mendengarkan. Mendengar. Enggak. Nah, Allah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang berkata gitu. Tuh kan, lain langsung ninggalin Yesus. Kemana pula kau lagi? Mula mak. Bukan sebenarnya begini bukan meninggalkan Yesus aku. Tapi semakin saya mendekat ke Yesus karena berapa banyak sekali ayat yang mengatakan dia itu merujuk kepada utusan. Memang utusan, dari dulu memang utusan. Makanya begini kalau dia utusan dia juga Tuhan, bingung sekali tuh Nah, situlah akal yang bermain. Nih, baru ajarin kamu begini. lagi. Ya. Mata lagi, biar aku ajari kau. Udah lewat aku udah terbuka akalku. Lah, tadi katanya gara-gara itu. Berarti kamu nggak tahu banyak kan? Begini banyak. Kalau sebenarnya kalau kehidupan sehari-hari ini banyak sekali. Atau inilah, aku tanya yang kecil-kecil aku tanya. Artinya lain nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan, gitulah kan? Iya betul. Nah, sekarang kamu sudah ketemu Tuhan nggak? Kalau ketemu maksudnya kalau secara fisik tidak ketemu. Ya, pengganti Yesus itu. Lalu sama dulu saya di Kristenan dulu saya tidak pernah bertemu Roh Kudus, saya tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan bertemu dengan secara fisik, maksud saya begini itu. Kan ada orang kan, aduh, saya mau beli jeruk di warung jeruknya sana, ternyata nggak ketemu jeruk kan, nggak ada jeruknya, ini bukan jeruknya, rambutan semua. Akhirnya kan kita pindah ke tukang sayur tempat yang lain, lalu ketemulah di warung si A kan gitu, baru ketemu jeruk. Nah sekarang kan katanya Yesus itu bukan Tuhan, berarti kan cari Tuhan yang lain kan gitulah Ya dia melihatnya ke toko yang namanya Bible. Nah toko buah yang namanya Bible itu nggak ada. Temukan Tuhan yang masuklah itu. Gimana Kan meninggalkan Yesus ini yang adalah Tuhan itu, lalu cari Tuhan yang lain kan kayak gitu. Setuju nggak?
gini Le, narasinya begini narasinya Le. Saya dulu kan percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan, tapi setelah sedikit saya membaca-baca Bible, bertanya kepada orang Islam, bertanya kepada si Bom-Bom dulu, tanya si Bom-Bom itu, saya itu sering dilip si Bom-Bom itu, tapi dia itu menganggap saya itu sebagai orang Islam sebelum saya Islam dulu. Tapi oke, tidak masalah. Tunggu dulu Le. Jadi begini, saya dulu sangat percaya sekali tentang Yesus ini. Ya, percaya sekali. Tapi setelah saya lihat itu dulu Yohanes 17 ayat 3, saya buka langsung utusan. Baru saya di situ kan mengaku sebagai utusan di situ. Diutus Allah Bapa di situ, diutus Allah. Dan saya tanyakan kepada orang Islam, apakah Muhammad kalian itu adalah Tuhan kalian, gue bilang gitu. Tapi satu persatu pun narasi yang dikatakan orang Kristen itu yang menuduh orang Islam memenuhankan Nabi Muhammad tidak ada, ataupun menyembah apa itu yang di Arab sana, Mekah itu tidak ada. Baik Le, nih dengarin saya sedikit aja, saya sampaikan sedikit nih. Le, jangan bingung kalau Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Jangankan Yesus disebut sebagai Tuhan, Yesus itu bahkan disebut sebagai anak tukang kayu. Tukang kayu, tukang bikin kosin, bikin kursi. Terus Yesus juga disebut sebagai guru. Kerap kali murid-murid memanggil dia guru. Ya, kalau itu masuk akal karena Yesus pun memiliki 12 murid. Itu masuk akal sebetulnya. Nah, artinya Yesus juga dibilang Tuhan, juga dibilang sebagai anak Allah, juga disebut sebagai anak manusia. Gak masalah. Apa masalah sama kamu? Ya, masalahnya begini, intinya begini Le ya. Intinya kalau pemahaman saya secara pribadi di dunia ini tidak ada yang mengatakan Tuhan yang beragama itu pernah mati. Itu pemahaman dangkal saya. Betul. Karena nggak ada yang mati Tuhan. Jadi begini, cuman Kristen yang membilangkan Tuhan itu pernah mati kan. Baru itu Yesus lagi untuk menebus. Iya, untuk dijabarkan lagi untuk menebus dosa-dosa manusia. Iya kan? Seharusnya sebagai Tuhan Le, nggak perlu mengorbankan diri Le. Dia kan punya utusan, punya rasul. Kenapa juga harus dia? Pak, pokoknya begini Le. Pokoknya begini Le. Dari ayat ke ayat itu banyak sekali benturannya gitu, selalu ada benturannya. Betul. Antara perkataan Yesus dengan perkataan bukan Yesus kan benturan itu kan? Makanya begini Le. Coba kita tanya sama orang Islam. Orang Islam ini memiliki mazhab. Tapi kita tanya, mazhab-mazhab yang ini tidak pernah melenceng dari selain menyembah Allah. Betul, Masya Allah. Coba kita tanya sama orang Kristen, banyak denom. Ada yang mempertuhankan Yesus, ada yang mempertuhankan Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri. Ada semuanya. Ada semuanya. Dari mana itu? Makanya simpelnya gini ya Dinda. Di dalam Bible itu sudah termuat semua informasi. Yang paling fundamental, yang paling dasar tentang keimanan itu terkait ketuhanan. Orang beriman tentu yang paling tinggi dalam hatinya itu tentang Tuhan dulu nih. Nah sekarang ada penjelasan Yesus siapa Tuhan, ada penjelasan Paulus siapa Tuhan, dan ada penjelasan Kristen siapa Tuhan. Di antara ketiga ini berbeda. Yesus mengatakan, ketahuilah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sementara Paulus berkata, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah orang Kristen bilang Tuhan itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Di tiga ini sudah berbeda nih. Nah sekarang kita tanya balik, dari ketiga jawaban ini tentang siapa Tuhan, mana yang betul? Yesus yang betul, atau Paulus yang betul, atau Kristen yang betul? Coba. Ya, begini. Kan si laiku ini, dia kan berpikir. Terus, dia mulai berpikir di pikirannya. Tapi dia nggak bertanya. Tanya sama saya harusnya, biar saya kasih tahu.
Loh, dia sudah pergi komal-komal Kristen, Le. udah. Di komal-komal, Di mana? di komal, Ayat di yang mana kamu pendeta, bilang le, itu berlawan? sedikit le. Silakan lagi. Di komal dulu Silakan, saya silakan. itu tidak main TikTok le, tapi saya itu sering bertanya langsung kepada pendeta. Tapi dia itu muak dengan pertanyaan saya, begitu banyaknya pertanyaan saya. Muak dia. Oh. Berarti kamu tidak Ya, nggak memiliki Roh boleh. Kudus katanya sama aku. Ya nggak boleh begitu. Kita kan punya Ya, Alkitab. itulah dia kan. Itulah dia. Pak Saragi Nah, makanya, maka saya tanya sama Lae, di mana kata Lae itu ayatnya saling bertentangan? Kasih tahu sama kamu. Contohnya begini le, kita percaya di kekristenan itu Yesus itu Tuhan, tapi tidak ada yang menciptakannya. Kalau kita Betul, rujuk karena kepada, iya kalau kita rujuk Betul, Pak. kepada Yesus itu adalah Allah, itu coba sebelum ada Yesus itu ataupun sebelum Paulus ada, itu tidak pernah mengatakan, nabi-nabi mengatakan Allah itu adalah Yesus, dan nabi-nabi sebelumnya tidak kenal sama Yesus. Seharusnya mereka kenal itu. Karena di Islam ini le, dari nabi ke nabi itu saling menyampaikan akan kedatangan nabi berikutnya. Laiko, emang nabinya Muslim, nabinya siapa? Banyak le, 25 nabi saya tidak hafal, yang wajib diketahui 25 nabi di dalam Islam. Tapi saya tidak Yang hafal. kamu ketahui lah. Yang ketahui Adam, Idris, Nuh, Sulaiman, Ibrahim, Yakub, Musa, Isa. Bukankah itu nabinya orang Israel? Musa. Le, begini le, ternyata begini le, yang saya pelajari di dalam Islam ini. Nabi di dalam Islam ini diutus kepada kaumnya masing-masing. Tapi ada nabi yang diutus ke seluruh dunia ini. Tidak akan ada lagi nabi dan tidak akan ada lagi kitab yang turun. Masya Allah, pintar kali sekarang Dinda ini. Beda kayak dulu masih di Oten. Saya gini ya Bang Idama, saya sering berdiskusi sama dia dulu waktu masih di Kristen. Tapi saya rasakan perubahan dari dia ketika dia menjadi Muslim. Dia Masa mampu apa? menjawab sesuatu dengan dalil. Bang Abu, Gitu. Ya. kenapa ada diskusi sama dia? Kemana pula Bang Abu? Ya dulu sering sama dia masih sebelum Lah, dia mualaf, sebelum dia kan masuk nggak tahu Islam. apa-apa. Dia kan nggak tahu apa-apa. Ya itu dia, kebanyakan orang Kristen nggak tahu apa-apa, cuman cukup iman saja Yesus Tuhan, gitu doang. Iya, Nanti kenapa ketika diskusi didiskusikan sama tentang dia? ketuhanan Yesus, baru iya Bang Dia kan nggak tahu Idama. apa-apa katanya. Masa abang diskusi sama dia? Iya, justru karena ketidaktahuan dia banyak bertanya, mau ke Islam, ke Kristen, mau offline, mau online, kan gitu. Nah itulah salahnya Dia kan dia. manusia yang Ini- sudah dewasa, punya akal. Masa? Nah, gimana? Laiku. Intinya laiku. Saya itu- Saya kan meninggalkan Yesus. Dengar dulu Pak Idam. Dulu saya itu naik burungnya Bang Singa, saya tidak mau ditanya tentang kekristenan. Tapi kalau kalian terima saya di sini, saya hanya ingin bertanya tentang keislaman. Betul. Saya ingat betul di Singa ya, betul. Mas, kalau aku bertanya tentang Islam boleh nggak di sini? Kan kalau Kang santai kan dia baru belajar tuh, ke yang lain aja, ke saya atau ke siapapun bebas. Nah, Silakan, gitu Bang. ya. Oke, baik. Ini nanti agak menyambung tentang kenapa si Laiku ini meninggalkan Yesus. Boleh Pak Bang Abu ya. Kita ngobrol nggak ada masalah. Silakan. Iya, iya. Boleh ya. Nggak masalah ya. Kita kan udah berteman ini. Bersikap profesional aja lah. Nah, tadi kan si Laiku ini meninggalkan Yesus, makanya tadi kutanya, berarti kau sudah menemukan Tuhan yang lain kan gitu. Ya. Sekarang pertanyaan saya mungkin jadi pertanyaan buat si Laiku ini. Kau menemukan Tuhan yang lain. Siapa Tuhanmu itu? Coba pertanyaan nomor 1. Siapa Tuhanku ini? Iya. Sebenarnya begini Le. Kalau kita begini ya sedikit ya, siapa Tuhan kita yaitu Qulullah atau Allah Somad lam yalid wa lam yulad. Dan kalau kita runut sebenarnya, tunggu Le. Bersebut saja lah, Kristen, karena bahasa Arab. ya Tuhanku Allah.
Kalau gini lah, Siapa kalau itu? kita gini lah. Kalau kita tanya orang Kristen dan orang Islam itu pasti berbeda Tuhannya. Kita tanya agama lain semua itu berbeda. Tapi pasti ada sosok yang menciptakan ini semua kan. Tidak mungkin banyak Tuhan di dunia ini kan. Yang menciptakan langit dan bumi ini kan. Betul, orang Buddha juga bilang kayak gitu. Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Dia juga bilang gitu. Semua bilang gitu. Jadi begini lah. Oke, jadi begini. Setiap agama itu memiliki doktrinnya masing-masing. Apa dasar kita untuk membenarkan doktrin ini? Berarti sesuai dengan kitab suci yang kita yakini kan? Tadi gini, izin, saya sudah ngomong. Setiap seseorang yang memiliki keyakinan pasti dasarnya adalah tentang ketuhanan. Itu dulu. Mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia apapun dia, pasti yang paling dasar adalah berbicara tentang Tuhan. Karena itulah yang menjadi dasar kehidupan nanti. Tentang Tuhan dulu nih. Mau Buddha punya Tuhan, Kristen punya Tuhan, Islam punya Tuhan. Semua orang yang berkeyakinan ada Tuhan, mereka punya Tuhan. Dan semua mengklaim bahwa Tuhannya lah yang menciptakan. Benar. Oke. Dan semua meyakini Tuhan itu satu, betul tidak? Iya, itu yang terjadi. Oke. Jadi nggak bisa dibilang Nah, karena baik, Tuhan. baik. Karena Sabar Tuhan dulu, itu sabar, orang belum berhenti di gitu, situ. Pak, ya? Itu klaim. Oke, itu klaim. Sekarang kita buktikan. Klaim sudah lewat nih. Tuhan satu. Oke, sekarang kita buktikan. Ternyata ketika pembuktian yang tadi mengklaim Tuhannya satu, realisasinya enggak. Ada Tuhan-Tuhan yang lain yang bersamaan dengan Tuhan yang satu itu. Ada Tuhan-Tuhan yang lain yang menurut keyakinan sebagian orang atau orang Kristen bahwa Tuhan ini dia tiga tapi dalam satu. Itu sudah digambarkan oleh manusia. Sementara yang dituhankan dalam Kristen adalah Yesus tidak berbicara demikian. Dia justru mengatakan hanya satu. Qul huwallahu ahad, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Satu. Ternyata juga yang kita dapati antara perkataan Musa, perkataan Yesus, perkataan Nabi Muhammad sama. Bang Qul Abu, huwallahu ahad. Allah itu Abu. satu, bukan salah satunya. Biar berkejap dulu. Kan saya bertanya ini tentang Islam. Jadi abang jangan ke situ dulu. Jadi nanti panjang lebar, nanti gak ketemu ujungnya sama si Laiku ini. Laiku itu ketemu Tuhannya katanya. Makanya aku tanya, Tuhanmu itu siapa? Baik, sudah ketemu, makanya dia Muslim. Makanya aku tanya Saya sama bilang dia. tadi, Kan? keyakinan itu dasarnya kan Jawab. Tuhan. Gini Bang Idama, keyakinan, jangan lupa dulu, keyakinan seseorang yang meyakini sebuah agama atau ajaran pasti paling dasar itu Tuhan. Nggak mungkin dia masuk Islam tapi dia nggak kenal Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin dia tinggalkan Kristen kalau nggak kenal Tuhan. Justru karena menurut akal sehatnya di dalam iman dia yang lama tentang Tuhan tidak didukung dengan Bible. Makanya Ini Bang, logika berpikir gini, Bang. Mohon izin sebentar. 1 menit lagi aja. Kan dia tekan bang, saya dulu yakin banget bahwa Yesus itu Tuhan. Kan begitu tadi narasi. Ya, keyakinan dia tidak bersumber dari Bible. Pasti dari ajaran orang, dari ibunya, betul nggak? Coba tanya sama dia, apakah dia belajar tentang Bible? Coba, sehingga dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Enggak. Artinya gini, keyakinannya dibangun dari mana dulu nih, Dinda? Kau meyakini Yesus Tuhan, kau bangun dari mana? Dari pembelajaran Bible, atau dengar orang, atau pendeta, atau siapa? Coba, jujur aja jawab. Kalau saya itu belajar terutama itu dari Bible. Saya tidak kenal dengan Al-Quran. Lalu saya cari di Al-Quran walaupun terjemahan saya tidak bisa mengaji. Tapi Ya, dari gini, keyakinanmu bahwa Yesus itu Tuhan dulu itu dari mana? Gitu. dari doktrin. Dari doktrin. Makanya aku bilang setiap agama ini memiliki doktrin masing-masing. Oke. Makanya Yang membedakan apa yang- doktrinnya berjalan dengan Bible kitab atau tidak kan gitu. Al-Quran, Islam contoh. Islam ada doktrin. Oke. Doktrin dalam Islam itu bertentangan dengan Al-Quran tidak? Tidak. Ketika kita menuhankan Allah satu-satunya, Al-Quran menjelaskan sepanjang lebar banyak ayat gitu kan, menjelaskan tentang Allah itu Tuhan. Bang Abu, Kan gitu. mohon izin Bang Abu. Orang Buddha juga bilang begitu. Tuhan kami Iya. nggak bertentangan dengan kitab kami. Iya, Orang dicek Hindu lah. juga bilang begitu. Dicek betul, nah. betul dalam gini bro, dalam keyakinan orang Hindu. Nggak mungkin mereka mengenal Tuhan Bang. mereka kan dari Iya. kitab mereka. Betul, Jadi jangan betul, abang betul. bilang
Al-Quran itu nggak bertentangan Tuhannya dengan kitab atau Al-Quran. Ya tentang yang kami yakini, bro. Yang tentang yang kami yakini tentang Tuhan itu Allah. Contoh nih, contoh. Orang Hindu, baik. Orang Hindu bilang begitu Tuhannya. Semua orang bilang begitu menurut versinya. Bang. Di dalam kitab Bhagavad Gita, orang Hindu yang mereka sebut Tuhan itu ada tertulis dalam Bibelnya, dalam kitabnya. Disebutkan banyak tentang Tuhan yang mereka imani itu. Nah, sekarang Kristen meyakini Tuhan itu Yesus. Sementara Yesus berbicara dalam Bible, dia bukan Tuhan, dia punya Tuhan. Nah, ini yang saya bilang bertentangan, bro. Al-Quran berbicara tentang Tuhan itu Allah, tidak bertentangan dengan iman kami. Itu loh. Dengar Bang Abu. Bang Abu ini kan nggak ngerti banget rupanya. Dengar saya nih. Kan udah jelas ini. Si Laiku ini kan meninggalkan Yesus, anggaplah itu nggak ada Yesus, itu hantu itu atau belaun tak apalah itu, sehingga dia harus cari yang lain, kan kayak gitu. Nggak usah dibahas lagi tentang Yesus itu bukan Tuhan, kan kayak gitu. Ya ini kan bicara tentang dia meyakini Yesus Tuhan. Tapi ketika dia baca di Bible, Yesus itu utusan. Itu loh masalahnya sampai dia berpindah. Justru itu kan, anggaplah jangankan utusan, tai kucing pun itu nggak apa-apa lah itu, asalkan intinya kan ditinggalkan ini. Jadi nggak perlu dibahas lah itu. Sekarang ini kan menemukan yang baru ini. Sekarang kita bahas yang baru, kita kupas ini. Siapa ini? Makhluk apa ini? Kok makhluk? Tadi kan udah dijawab Idama. Tadi si Kang Sante udah menjawab. Dari tadi Mantolo kan udah disampaikan bahwa beliau atau Kang Sante menyatakan Tuhan saya Allah Subhanahu Wa Taala, udah urusan udah selesai. Semua umat Islam di seluruh dunia. Benar, Pak. Harusnya jawabannya begitu. Jadi nggak perlu Bible bilang begini. Kan udah clear tadi itu. Karena itu si Laiku ini meninggalkan itu mentah-mentah kan gitu. Bukan mentah-mentah. Itu ada proses loh. Dia meninggalkan itu lewat proses loh. Bertanya, belajar gitu. Karena selama ini ketika dia Kristen, dia hanya dari doktrin. Loh ini cerita dia. Dan saya pun lawan diskusi dia dulu, kan gitu. Kita anggaplah apa yang dikatakan dia itu apalah nonsen itu semua Alkitab itu. Jangan a priori gitu bagi Dama. Ketika kita memang pengen mendengarkan ucapan orang, jangan a priori dulu. Kalau kita dari awal udah a priori, kita nggak bisa menerima informasi apapun gitu loh. Seolah-olah kita bertanya tapi sedang tidak ingin bertanya, itu kan kacau. Bukan bertanya tapi tidak ingin tahu jawabannya gitu. Mau nih Bang sayang. Maksud saya begini, kita kan menghemat waktu nih, menghemat diskusi. Artinya yang nggak perlu dibicarakan jangan lagi. Ibarat gini Bang, tai ayam itu bau Bang ya. Contoh lah ini. Lalu kita tinggalkan, kita makan hamburger. Jangan bercerita lagi tentang tai ayam. Saya paham gitu. Gini Bang Idama. Saya pikir kita ini kan kita orang dewasa semua di sini Bang. Dari pantatnya ayam. Pertanyaan Bang Idama tadi gini. Baik, pertanyaan Bang Idama tadi. Ya, apakah Santai sudah Bang Santai ini hostnya sudah ketemu Tuhannya? Kan begitu? Iya. Makanya saya tanya sekarang pertemuan itu. Iya, temu itu Tuhan itu dalam Islam nggak bisa dilihat. Dia bukan manusia. Dia nggak pernah bertemu. Loh, kok nggak ketemu? Bukan sekarang gini loh. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Akalmu tak bisa dilihat. Apakah akalmu nggak ada? Ada saya kan? Saya bukan bertanya ada atau tidak ada. Kamu udah ketemu gak sama Tuhanmu itu? Apa sih saya jawab tadi? Allah kami. Iya, dengarkan. Allah kami itu bukanlah makhluk yang bisa tatap mata face to face, lihat dia. Ketemu gitu loh. Jangankan Allah ya. Kalian yang Kristen ini aja nggak pernah ketemu Yesus kan? Siapa yang bisa memvalidasi kalau saya lagi bersendirian kemudian datang Yesus? Siapa yang bisa memvalidasi? Nggak bisa. Para muridnya Bang. Para muridnya nggak ada. Gini ya, kalau kita mau lihat di Bible, Yesus, Bang, banyak sekali dalam di Bible itu berbicara tentang Yesus sebagai utusan. Nggak ada satupun menyinggung tentang ketuhanan Yesus. Yohanes 3 nomor 1 sampai 2. Ketika ada orang Farisi namanya Nikodemus datang tanya Yesus, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Bang Abu tadi ini sama nih. Bang, kenapa mundur lagi? Udah saya bilang, saya contoh tai ayam tadi. Kenapa balik lagi ke tai ayam? Kan abang bilang banyak di Bible katanya. Abang dari tadi nggak baca Bible kok.
Tadi kan abang kan sudah saya contohin itu, kasih ilustrasi. Udah ya, teh ayam jangan kita bahas. Sekarang kau udah ketemu hamburger nih, bicara hamburger lah kita ini. Kan gitu, jangan lagi waktu ditanya hamburger itu rasanya apa, langsung oh teh ayam itu bau loh, jangan gitu-gituin lagi. Udah tahu Ya, kita, jadi Bang. gini Pak Idama, tadi kan sudah sampean sudah bertanya, dijawab oleh Kang Sante, mau sampean puas atau tidak, yang penting pertanyaan itu ada jawab gitu loh. Sekarang Iya, kalau pengen dilanjut, silakan dilanjut pertanyaan yang lain, jangan balik. Iya, bagus. Ini ya, di Baik, dalam bisa Al-Quran, lanjut. di dalam Baik, bisa Al-Quran, saya melanjut pertanyaan berikutnya, ya, Bang. di dalam Al-Quran, Biar maju. saya sudah ngomong gini, kalau berbicara tentang Islam, beliau ini baru belajar Islam, dia baru mu'alaf, masih belajar dia. Tadi kan di awal saya bilang, silakan tanya ke kami. Itu kan? Anda, ya oke. Sekarang Anda tanya tentang Tuhan. Anggap saja Bang. saya dengan Kang Sante sama-sama Muslim. Bang. Pertanyaan yang sama Baik. juga. Sudah menemukan Tuhan, Baik. kan begitu? Mohon izin, Bang. Nanti saya jawab, Bang. Abang itu mengambil sebuah keputusan apa saat abang sedang belajar atau sesudah abang belajar baru ngambil keputusan? Silakan Kang Santai, kalau itu bisa dijawab lah. Setelah Kan saya abang tadi belajar, bilang, vonis. Saya Enggak, ntar setelah dulu. belajar baru mengambil Bang Abu tadi yang keputusan. bilang, ini orang baru belajar ini. ya sampai Iya, sekarang saya tahu masih ya. belajar. Nah itu nggak boleh ngambil keputusan kalau lagi belajar. Kembali saya ulangi, dasar sebuah keyakinan adalah tentang ketuhanan. Dia pasti sudah mengenal Tuhan yang benar kayak mana, kan gitu. Nah, Dari makanya sebelumnya dia meyakini Tuhan Abang itu bilang dia lagi Yesus. belajar, dia sudah menemukan karena dia sudah belajar, bukan Tidak, Mak. belajar. Sebentar, boleh nggak saya terinterupsi biar nggak macet? Abang tadi bertanya bahwasanya apakah Kang Santai sudah menemukan, sudah bertemu Tuhan? Saya Nah, tanya itu. dulu sama abang sekarang. Abang sudah bertemu belum Yesus? Kan udah saya bilang tai ayam tadi tuh, Bang. Bahas-bahasan begitu. Enggak, ini Udah pertanyaan dibahas, Bang. fair nih. Anda memojokkan Enggak. saudara Anda, sementara Anda sendiri Saya saya bukan pastikan, memojokkan. dengar Idama, dengar, sorry. pasang telingamu. Saya pastikan, Ya, abang jangan- kalau kamu jangan tanya ngomong. tentang Tuhanmu, kau bingung. Saya tidak akan pasang telinga kalau abang masih ngomong tai ayam. Kita hamburger sekarang, Bang. Loh, Apa yang kau lagi tadi bicara? mempermasalahkan Idama bicara tadi tai ayam. Kau balik lagi ke tai ayam, kau yang justru mempermasalahkan santai. Bagaimana kau ini? Bukan. Saya bukan kau masalah santai. mempertanyakan Saya- sesuatu yang sudah lewat bagi santai. Tadi Bang Abu bilang, enggak, jangan ditanya dia orang lagi belajar katanya. Loh, Jadi dia nggak tahu apa-apa Nah, karena sedang belajar. sekarang dia sudah menjawab nih gini. Kau Kamu paham aku bilang begini. Di dalam Bagaimana Islam, makanya Anda dengar mengambil dulu. keputusan kalau Anda Dengar, belum belajar dengar dulu, Idama, pasang telingamu baik-baik. Di dalam Islam, belajar itu sampai kami masuk kubur. Apa yang dipelajari banyak hal. Contoh, masalah sholat, masalah ibadah-ibadah. Kalau masalah ketuhanan, tidak mungkin Kang Santa ini bersyahadat kalau dia belum yakin bahwa Nah, Allah itu. itu ehad satu. Itu poinnya. Itu poinnya. Tadi Kau Bang ini Abu gimana bilang sih? dia lagi belajar. Jangan Iya. ditanya. Tanya sama Dia kami. masih kan katanya belajar. gitu. Gini, Ini Lalu saya saya yang bilang, dari lahir Islam juga belajar, Dek. Kamu itu kok ngelarang-larang orang ya? Ini kok kenapa ya? Ngejas Kang Santai, jangan sampai itu pilihan dia loh. Intinya Kamu kok begini, Bang gitu? Idam. Bang Idam, Ya, gimana, Lek? Ya. Ya, silakan. Begini, Lek. Kalau dulu saya sebenarnya ingin menjadi ateis tapi percaya Tuhan dulu. Tetapi kenapa saya memutuskan masuk Islam? Karena di dalam Islam itu nggak tahu entah ayat berapa itu mungkin bisa dibantu. Islamlah agama yang diridhoi Allah. Jadi tidak ada Itu lagi kan menurut saya. menurut Al-Quran Iya, lah ya. makanya ini versi Al-Quran. Kan saya bilang kan. Orang bilang begitu. Kitab lain juga Ada bilang begitu. Tidak, kitab lain tidak. Kitab lain tidak ada mengatakan Kristen itu agama yang Nggak ada. apa Yesus gitu. Konghucu itu agama Orang dia Hindu, sangat tinggi, orang tidak ada. Buddha. nggak ada, nggak ada. Coba cari di kitab Buddha bahwa Buddha itu agama yang dibawa oleh, nggak ada. Begitu juga Hindu, nggak ada. Cuman Islam satu-satunya yang disebutkan dalam kitabnya. Itulah Nah, agama itu. yang diinginkan oleh Allah. Anda Menurut belum lain, belajar perbandingan agama, tapi Anda sudah sok tahu idama Itu ini. agama atau apa lah? Yang menurut layak masuk surga itu agama atau Tuhan? Mulai digiring tuh. Iya, Jawab dulu. iya, Le. Ini kan pernyataan dia.
pernyataan dia bahwa dia menemukan hanya Saya ada mengatakan Islam yang disebutkan di masalah. dalam kitabnya. Itu loh. Kenapa dipaksa gitu? Kita kan berbicara ketuhanan. Tadi Abang Abu dari bilang. Bukan, Anda melarikan mengatakan bahwa apakah dijamin agama. Nah, karena Anda nggak punya dalam sebutan di Bible itu Kristen nggak ada. Agama itu Kristen nggak ada. Justru saya sedang membalikkan kembali ke titik fokus yang Abang katakan. Sedang bingung. Karena kan Bingung, dia nggak bisa. Dia udah bingung. Jadi nggak- Karena jawaban hostnya ini lurus aja sesuai dengan yang dia jalanin kan gitu. Dan fakta yang dia temukan bahwasanya dia kenapa pindah jadi Islam, barometer dia adalah karena agama Islam disebutkan agama yang diridhoi di dalam Al-Quran. Berarti ada perbandingan dia. Loh kok di ajaran saya sebelumnya nggak ada. Nah itu kan beda-beda orang mau masuk Islam tuh. Enggak, ini repot. Bang, Abang Abu, tadi kan kita bicara, kamu sudah meninggalkan yang namanya Tuhan itu. Lalu kau menemukan sesuatu Tuhan yang lain kan kayak gitu. Kita bicara Tuhan ini, bukan bicara agama. Sekarang begini, sebentar Idama, sebentar Idama. Parah memang Oten, parah. Sebentar, aku tanya. Alhamdulillah. Cara kau keluar dari berfokus cari Tuhan tuh dari mana coba? Pikiranmu atau kitab suci? Makanya belajar dulu, Bang. Itu Iya, kata Bang aku Abu tanya tadi. sama kau. Justru Ini kami yang orang dari harus kau. belajar Kau dulu. belajar ketuhanan Gimana Yesus Anda dapat kalau nggak dari belajar doktrin, lalu dari mengambil Bible. keputusan? Jawab dulu. Itu namanya iman buta. Jawab dulu. Kau Apa yang harus mengenal kujawab? Yesus itu sebagai Tuhan dari mana? Dari pengajaran bapak ibumu atau dari Bible? Bang, tadi kan udah kita klaim. Ya, dia nggak mau cara dia mengelak gitu. Jadi dia bebas memberikan pertanyaan, tapi kita buat yang sama dia nggak mau. Sementara Tadi itu kan- sementara itu Bang dasar Abu. sampai hostnya ini bisa Tadi pindah. katanya Bang Abu bilang izinkan saya bertanya. Tadi saya bilang, udah saya larang tadi jangan saya bertanya ya. Oh nggak apa-apa kan Bang Abu bilang Maksudnya? dia tahu masa. Oh masa. Idama, biar diskusinya Itu jalan. aja Tadi kan pertanyaan. gini loh, pertanyaan dasar kamu udah dijawab. Kamu puas nggak puas itu urusan kamu. Yang tadi kamu nanya, Iya. tadi udah jawab. Kamu boleh tanya Saya yang pikir pertanyaan lain. kedua. Misalkan gini loh, Iya. Nyun Sewu, karena tadi kamu mengatakan Kang Sante ini kan Izinkan baru saya belajar. bertanya yang lain. Kalau kamu bertanya kepada ilmu yang lebih tinggi, boleh tanya Pak sama Abu, Bang Dian atau sama Iya. saya atau sama yang lain begitu loh. Ya, Karena betul, betul. tadi yang namanya belajar itu ada level-levelnya, nggak mungkin anak PAUD ntar ditanya pertanyaan untuk anak Betul. SMA atau yang Saya ya kan setuju, Pak, saya. Oke ya. Saya setuju Pak. Nah, Ya benar, terima kasih ya, Pak. jalan tadi Iya. semua pertanyaan sampean udah dijawab sama Kang Sante. Mungkin kalau untuk pertanyaan yang lain boleh tanya sama Pak Abu atau Bang Dian atau sama saya. Kita semua saling Betul. belajar kok. Kita di sini nggak ada yang merasa lebih pinter. Mungkin ya untuk hal-hal tertentu mungkin saya pernah lebih dulu belajar dari Anda ataupun sebaliknya begitu. Iya ya. Oke ya. Ya, terima Ya, kasih Bang silakan kalau Sayang. mau nanya. Ya Bang Sayang, terima kasih. Kan ini kan sesuatu yang penting menjadi sebuah kesaksian yang besar. Ada orang meninggalkan sebuah keyakinan masuk ke keyakinan. Kan kita pingin tahu juga, kok bisa gitu ya? Kan gitu ya. Kan kita pingin tahu. Sudah dijawab sama dia. Udah. Belum, masih satu pertanyaan saya. Terus ini dek, maaf dek Idama. Nah. Ini kan hak orang Liku. Nggak boleh untuk campur sama hak orang itu loh, privasi loh. Oh Ibu Nina tadi kan enggak, tadi saya sudah minta Iya izin. mah. Makanya Ya, udah kan minta kau izin tadi sama berhak Bentar, Bang. kau berhak bertanya kepada host, tapi kau sendiri tak mau ditanya. Kan dia Tadi sudah kan jawab. Dengarin. Kan kita Iya boleh sekarang satu gini. bertanya. Oh silakan Begini. kata Bang San. Dia kata sudah Abu. menceritakan masuk Islamnya dia karena apa? Ada beberapa alasan. Tadi dia bilang salah satunya di Islam disebutkan begini, bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan inna dina innallahil Islam, satu-satunya agama yang memberikan stempel bahwa ini adalah agama yang diridhoi ya cuman Islam. Itu salah satunya. Jadi itu hak dia. Nah sekarang gini, kita balik tanya sama kau. Kau mengenal Yesus sebagai Tuhan itu di mana dalilmu? Kan wajar. Kenapa kau permasalahkan? Dia sudah menjawab tuh. Ada itu di dalam Al-Quran. Kenapa kau permasalahkan? Kau mau bilang tadi bahwa idaman ini host ini belum betul-betul belajar tentang ketuhanan Kristen. Kemudian meninggalkan. Iya, makanya dia meninggalkan kan Tuhan. begitu ujungnya kau bilang kan? Iya, makanya dia meninggalkan Ya, Tuhan. makanya Kalau dia sudah kau belajar, tanya dulu sama dia. kan Dia paham nggak? tinggalkan. Jangan-jangan kau yang nggak paham Bible.
Nah, makanya sekarang dia masuk ke sesuatu yang baru. Udah kau pelajari nggak yang baru itu, maka kau pindah ke Itu situ. udah dibilangin sama dia kok. Ternyata belum. Apanya yang belum? Makanya Bang Abu menghalarang saya untuk bertanya Yang sama ditanya dia. Jangan. itu hal-hal Dia lagi contoh nih. belajar. Lihat dulu dia nih host. Dia lagi belajar. Itu longor ini orang. Jangan Hal Iya, yang lagi kembali belajar yang itu. saya ulangi, Apa Mas. nama Moderator Bang Abu Iya, itu. iya. orang mengambil keputusan kalau dia Bukan gini Bang Idama, saya udah ulang berapa kali. Ketika berbicara tentang keyakinan, yang paling dasar adalah ketuhanan. Bagaimana mungkin si host ini berpindah mengganti Tuhannya kalau dia nggak tahu Tuhan? Nah, dari mana cara perbandingan dia? Ya dia lihat yang diyakini itu Tuhan, Yesus. Ternyata ketika dia buka di Bible, nggak ada kayak begitu. Nah, dia belajar. Bahkan tadi dia mengakui, saya mau jadi ateis tapi masih percaya Tuhan. Tapi nggak mungkin kan? Nah, itu artinya bahasa itu kita pahami. Selagi orang yang dewasa, orang yang sudah berumur apalagi, pasti tahu. Nggak mungkin kita rinci kayak anak SD, anak kecil. Hal-hal yang sederhana itu aja dibikin susah. Memang oten gitu. Karena Yesus itu kan bukan Tuhan. Bagaimana caranya jadi Tuhan? Dibikinlah kontradiksi, dibikinlah segala macam supaya menjadi sulit dipahami. Padahal simpel sebenarnya. Ajaran Yesus itu gampang, mudah dipahami. Yesus berkata di Markus 10:18, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah." Siapa Allah menurut Yesus? Kata Yesus, Allah itu Tuhan. Nah, berarti menunjukkan bahwa apa yang disampaikan bukan dia yang Tuhan. Persoalan orang Kristen mau meyakini Yesus sebagai Tuhan, monggo, itu ranah iman. Sekarang kita diskusi, dari mana dasarmu menuhankan? Contoh saya tanya sama Kang Santai, Kang Santai, dari mana dasarmu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan? Al-Qur'an, mana dalilnya? Ini. Gitu. Sekarang kita tanya, mana kalian mengatakan meyakini Yesus Tuhan? Mana dasarnya? Ternyata yang jadi blunder adalah di dalam Bible itu ada juga perkataan Yesus yang menunjukkan kebalikan daripada keyakinan mereka tentang dalil itu. Memang sengaja dibuat kontradiksi itu sehingga Yesus ini terus bisa dituhankan oleh Kristen. Walaupun dengan terpaksa mereka menerima, iya kami yakini Yesus itu nabi, Yesus itu guru, Yesus itu utusan, tapi dia juga Tuhan. Nah, begitu katakan tapi dia Tuhan, mana dalilnya? Yohanes 13:13, Yohanes 10:30, yang sama sekali itu bukan ajaran Yesus yang dimaksud dia Tuhan, bukan. Karena kenapa? Ada kalimat yang lebih tegas, yang lebih jelas, eksplisit tentang siapa Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Hanya satu saja yang baik, kata Matius 19:17. Turutilah perintah Bapa. Ini sejalan dengan perkataan Yesus bahwa tidak seorang pun masuk kerajaan sorga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, sekarang kita bicara kehendak Tuhan itu kan bukan cuma satu. Banyak kehendak Tuhan itu. Nah, kita berbicara satu hal saja dari kehendak Tuhan. Bicara masalah penyembahan dulu. Siapa yang dikehendaki Bapa untuk disembah? Yesus kah? Atau Bapa? Yohanes 4 mengatakan bahwa penyembah-penyembah yang benar adalah mereka menyembah Bapa. Sebab kehendak yang demikian yang dikehendaki oleh Bapa. Ini Yesus yang ngomong. Yesus mengatakan, pada saatnya kamu akan menyembah bukan lagi di gunung ini. Kamu menyembah yang tidak kamu ketahui, sementara kami menyembah yang kami ketahui. Berarti Yesus menyembah. Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu menyembah atau Tuhan itu disembah? Itu coba. Hal yang sederhana, tapi dibikin ruwet, dibikin ribet sama Kristen. Yang namanya Tuhan disembah. Tuhan tidak menyembah. Itu aja, simple. Yesus kalian imani sebagai Tuhan. Tuhan ini dia menyembah, sementara Tuhan itu disembah, bukan menyembah. Kan gampang kan? Anak SMP tahu yang namanya beras itu dimasak jadi nasi gitu. Bukan nasi yang dimasak jadi beras. Namanya Tuhan disembah, bukan menyembah. Ini Yesus sendiri, banyak dalil di dalam Bible itu berbicara tentang bahkan Yesus dalam satu kesaksian Yohanes 5 itu, kesaksian Yesus tentang dirinya. Bahkan Yesus berkata bahwa Yohanes yang kita tahu ya, porsi atau sosok Yohanes ini bukan orang biasa dia kan. Bahkan dia membuka jalan bagi Yesus. Kata Yesus, kesaksian Yohanes tidak lebih penting dari kesaksianku. Sebab Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Bayangkan, Yesus aja ngomong kayak gitu.
bagaimana kalian menuhankan Yesus tapi memaksa gitu? Masalah keyakinan bebas, mau meyakini pohon, meyakini anak manusia, meyakini hewan, itu keyakinannya. Tapi selaku orang yang berakal pasti bertanya, apakah pohon itu Tuhan? Apakah manusia itu Tuhan? Kan gitu. Kecuali dia sudah ODGJ, nggak bisa ditanya kayak gitu. Itu Bang Idama. Jadi jangan memaksakan, udah dijawab sama beliau tadi. Sebenarnya begini Bang Idama, ya. Bang Kang Santa itu sudah melalui proses berpikir. Buktinya apa? Dia bilang, dia cari kata-kata Yesus bagi Tuhan tidak ada. Itu proses berpikir namanya, ya kan? Kalau kau menuduh dia karena perempuan, mana? Kalau kau menuduh dia pindah beralih keyakinan karena duit, ini dia kerja di salon ini, jadi tukang cukur. Punya sendiri lagi Bang, ada 3 pula itu. Nah, Bang, abang dapat bini Muslim? Yes. Hampir dapat. Berbisa Nggak kayak Bang masalah. Dian dapat 2 ya. Enggak Saya masalah. dapat 2. Saya dapat 2. Makanya Idama, dengar Idama. Begini loh Idama. Seseorang itu terlihat dari cara dia bijaksana di dalam menyikapi keadaan. Kau dari tadi sudah mempertontonkan kepada kami, sebetulnya kau yang memaksakan orang berpikir. Ya, coba lihat. Kami nyantai-nyantai aja kok. Itu Kan harus berpikir. Ngapain kita di Iya, sini sudah kalau nggak berpikir. Sekarang gini. Kalau kau mengatakan Justru itu dia harus saya berpikir, nah sekarang aku tanya, saya aku paksa uji dia kau. untuk berpikir. Oke, nggak apa-apa. Kau katakan dia harus berpikir. Nah sekarang aku paksa kau untuk menunjukkan, kau tunjukkan dengan kami di sini bahwa kau sudah berpikir. Kau mengatakan dia harus berpikir. Nah sekarang aku minta sama kau, tunjukkan kau memang bisa berpikir. Sekarang tolong kau buktikan di mana Yesus mengaku Tuhan dan dia adalah Tuhan. Silakan. Kan sudah sepakat tadi. Tai ayam tadi, Bang. Ngapain Udah lalu bicarakan buang aja. Ini orang dia mau Dia nggak mau. Udah, dibawa aja. Bukan. Kecuali begini, Bang Abu. No, Tadi kan sepakat kita, Bang nggak Abu. perlu. Kau sudah Sepakatnya ngomong 10 begini. kali ini, tapi kau tidak pernah Siapa sekarang yang mau bicara? Siapa yang mau bertanya? Udah, kau Kalau turun sudah di nggak bawah. diizinkan Kau turun bertanya, di bawah, kau tidak berarti jujur udah di bawah. selesai. Kau tidak Artinya apa? menunjukkan Oke, kejujuran. berarti tidak usah bertanya. Kan begitu, bilang saja. Oke, udah, cukup. Tanya lagi. Cukup. Sekarang giliran kamu bertanya. Udah, nggak usah, Kan bisa begitu. nggak usah banyak framing cang-cang. Bukan like-ku. Kau Tadi kan memaksakan sepakat orang begitu, harus katakan like. berpikir menurut Saya baru kamu. 2 nya pertanyaan Sementara saya. kau sendiri tidak mau disuruh Pertanyaan kedua berpikir. pun belum dijawab. Udah, turun aja. Begitu. Kang Santai Ya. turunkan aja yang Udah lah begini. ya. Udah. Apa sekarang gimana lah? Udah, Apakah turun. mau Kalau kau tidak mau lagi? diskusi, Gak apa-apa. enggak, No kau tidak problem. mau diskusi, Idama. Kalau kau mau Diskusi aja kau lah, menuduh. diskusi. Kalau kau Iya, menuduh- betul lah. sebentar. Kalau Iya, kau biar tadi menuduh host, diskusi kita. ya dengar, pasang telingamu. Kalau kau tidak mau, ya kalau kau mengatakan mengklaim bahwa host tidak berpikir, sekarang dia sudah mengatakan bahwa dia berpikir melalui proses berpikir. Dan sekarang kita mau buktikan sekarang sama kami. Kau Dan, buktikan stop. dengan kami. Sebentar. Stop dulu. sebentar. Jangan fitnah. Diam dulu. Jangan fitnah. Emang bisa, Kamu bisa berfitnah. berpikir. Soalnya begini, Emang otak- Abang Dian yang pertama mengucapkan kata berpikir. Emang otak Islam dipakai? Bang Dian tadi mengatakan ini Oh, Idama Islam ini bisa memaksa host untuk berpikir. Sejak Kan kapan mulutmu Islam? yang mengatakan itu, bukan mulut saya. Sekarang kau balikan ke Islam saya. itu keras. Fitnahmu terlalu kejam. Pagi Islam Di itu depan ya Kau keras. mengatakan, sebentar ya, aku Enggak, ingatkan fitnahmu kepada terlalu kata-katamu. kejam. Aku mengingatkan 164 orang di kata-katamu. sini. Kau tadi Bukan. mempelintir. Kau fitnah. Kalau ngomong Bisa nggak kau hati-hati bergantian dulu. kalau ngomong? Makanya kamu dengar Bisa juga, nggak kau jangan bergantian diikuti ngomong? orang. Bisa nggak? Bisa saja. Oke, jangan tunggu. kan ngomong. Selesaikan Ngomong aku kamu bicara. sampai pagi nggak apa-apa. Selesaikan Saya aku mute bicara. saya. Selesaikan, bisa? Saya mute saya nih. Bisa? Iya, saya mute. Pagi Islam itu dibawa keras. Kau turun aja. Kambing, kau turun aja, kambing. Emang kau kambing waktu Boleh dulu? gitu. Jangan lainnya gimana? Nggak boleh turun lah lae. Nggak usah, Jangan ngapain kasih ngapain Enggak, dia ngapain udah menghujat. Udah menghujat dia itu. Emang otak Islam berpikir gitu kan nggak bagus gitu. Iya. Ale amat kasih dia non atau jago-jago di fitnahnya orang. Enggak, Dia saya ngomong, fitnah. udah Kau bikin ke tadi saya mempelintir. katanya. Sebentar, aku jelaskan. Simak. Abu Hadid Pelan-pelan, mengatakan, Bang, kalau santai kau mau ya. tanya, La ilaha illallah.
Bisa nggak bergiliran bicaranya? Abu Hadid mengatakan, kalau kau mau tanya tentang Islam yang lebih detail, kau tanya aku, jangan kau tanya Kang Santai. Kenapa? Karena dia baru memeluk Islam. Maka kau bilang berarti dia ini, kau kan memberikan kesimpulan seolah-olah dia ini tidak berpikir dulu masuk Islam. Dia tidak belajar tentang Kristen yang benar, langsung pindah kepada Kristen. Kan begitu maksud kau tadi. Jadi dalam hal ini saudaraku, dengar baik-baik. Ya, dia sudah mengatakan dengan tegas tadi. Awal pembicaraannya sudah jelas, dia bilang begini. Saya itu mencari kata Tuhan. Yesus ngaku Tuhan, dia katakan tidak ada. Nah ini coba saya tanya Abu. Kan Abu juga pernah berdiskusi dengan Kang Santai ini. Apakah tidak melalui pergolakan pikiran Kang Santai? Antum pindah menjadi muslim itu apa? Ngonyor saja, apa karena perempuan, apa karena duit? Coba dijawab dulu, kita kira-kira jujur. Nggak ada itu Bang, karena duit tidak ada. Karena kenapa? Itu saya selalu ditekankan ke komal-komal besar supaya syahadat. Salah satu bukti saya tidak mau syahadat di komal. Itu bukti. Kalau perempuan menurut saya udah Bang, nggak Oke, perlu, nggak selesai. perlu Kang Santai jelaskan Bang, nggak perlu, nggak usah Bang. Nggak apa-apa. Ini kan supaya orang Kristen ini. Assalamualaikum warahmatullahi Nggak perlu wabarakatuh. juga. Kenapa harus Kang Santai yang jadi objek pembahasan sih? Enggak, ini si Idama. Kita mau clearkan dulu Bang. Idama ini memaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya Idama, hormati hak saudaramu. Kau menyuruh dia berpikir seolah-olah dia pindah agama tanpa berpikir. Nah sekarang makanya kami bilang, dia sudah mengatakan dia prosesnya nggak gampang. Dia sempat berdiskusi loh dengan Abu Hadid. Nah sekarang begini, tunjukkan dengan kami di sini bahwa kau menuhankan Yesus itu benar-benar dengan melibatkan pikiran dan akal sehatmu. Bisa? Bisa. Boleh saya ngomong, jangan dipotong-potong. Kebiasaan Nggak, bisa atau tidak? Kalau nggak buang aja kau ke bawah. Kau yang turun ke bawah. Kau yang Kau ke yang bawah turun. Buang dia host. Dia memaksakan Nggak pikiran. bisa begitu. Sudah kau turun. Moderator Bang itu Bang Biar. Iya, jangan main Ya, menit. kau turun. Kau dari tadi tuh memaksakan narasimu sendiri loh. Belum ngomong apa-apa saya. Enggak, kau dari Mertuanya tadi memaksakan. Sudah dijawab sama hostnya. Kamu saja merasa tertekan dengan pertanyaanku, kan itu masalahmu. Aduh, astagfirullahaladzim. Kamu tertekan dengan Udah, pertanyaanku. host. Masih banyak lawan diskusi yang lain. Orang ini tidak Makanya, jujur. makanya si Sayang tadi Gini, bilang, gini. lanjutkanlah pertanyaan berikutnya katanya. Bang Sayang udah jelas itu Bang Gini, Sayang. Bang Sayang. Silakan Lai. Kenapa Laiku? Ya Lai. Udah. Kenapa Lai? Jadi gini, soal Kang Santai kita stop sampai di sini. Diskusinya pindah ya. Itu Nah, pergolakan gitu, dan berbagai macam perjalanannya Kang Santai ya. Ya tidak mesti yang Bang Idama tahu ya. Sampai ke sini sampai Yesus. Nah, Yehuda ini Iya. Bang, perlu dipahami bahwa seorang Kristen kemudian yang betul-betul masuk Islam itu dia melalui pergolakan yang panjang dan batas akhir akalnya itu betul-betul dia fungsikan betul itu akal Bang. Logikanya itu betul-betul berfungsi baru orang bisa masuk Islam Bang. Betul. Seperti itu. Makanya Jadi itu Bang ya. bukan hal yang mudah Bang. Jadi ndak usah udah. Itu pribadinya dia ndak usah dibedah di sini lah. Kita bahas yang lain, kita bedah Yesus, kita ini kan judulnya Yesus Tuhan di mana kan? Seperti itu. Ya balik aja ke tema deh, biar kita nggak jadi puyeng. Balik aja ke tema. Iya. Ya, ada Bang Akal ini. Akal sehat. Gimana kabarnya Bang? Baik. Ya udah lama. Jadi maksudnya Begini. ini, Ya, begini tadi, Bang. apapun. Sebentar dulu Bang. Aku izin dulu. Aku paham kok dari tadi aku dengar, makanya aku naik. Jadi Ya, intinya terkait apa terjadi pada orang lain, biarkanlah orang lain yang menentukan. Ya kan? Kita tidak boleh mempresentasikan pendapat kita pada sosok orang yang melakukan perubahan itu. Seperti juga halnya misalnya ketika ada Muslim murtad, itulah jalan yang dipilih. Tentu semua ini ditempuh melalui pertimbangan menurut pendapatnya masing-masing. Inilah yang terbaik. Jadi kita hargai aja mereka semua. Sekarang biarkanlah diskusi ini berjalan. Mari kita berdiskusi untuk memberikan edukasi kepada Darandina, tolong di mute. Itu ada suara berisik. Darah apa Ya, nih? Nazum, Di bawah host ini siapa namanya?
Sini tolong diingetin. Jadi gitu aja. Bang Idam sama Bang Dian silakan kembali lagi diskusi. Ya. Itu Bang Akal, Bang Ajal, terima kasih Bang Akal. Jadi, bentar Bang Dian, Bang Akal, tadi kan Bang Akal sudah dengar tadi di bawah. Makanya tadi Bang Akal, gitu loh. Bang Dian, sebentar dulu, saya tangkapi dulu ngomong Bang Akal ini. Jadi Bang Akal, makanya tadi saya juga kan hati-hati tuh Bang. Saya bilang kayak gini, saya boleh nanya nggak ini? Itu sudah hati-hati loh Bang. Tanya itu mereka si Abu sama si Laiku ini. Oh silakan katanya begitu, makanya aku buat pertanyaan. Ternyata pertanyaan itu jadi polemik. Cuman duanya pertanyaan saya, pertanyaan enteng sebenarnya. Tapi oke, kita lupakan itu. Saya juga nggak terlalu suka. Sekarang bahas itu, bahas tema aja Bang. Di sana ribut si Montes masih Bung Alat. Sekarang di sini ribut lagi. Saya turun aja lah. Di room sana, di room Kristen lagi ribut lagi. Masalah foto Juma itu loh dipakai Monte jadi mualaf sejati diserang lagi ya, bingung aku turun aja lah. Di sini ribut, di sana ribut. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubung host kita ini satu kampung lah sama saya secara suku ya, kita bilang kayak gitu. Makanya kami juga tadi berbahasa kami pakai sebagai bahasa keakraban. Jadi bagi kami hal begini suara besar itu udah biasa, tapi hatinya juga ikut besar hati gitu ya. Laiku ya, aku nak burjun akan tengon. Cuman gini, semua pertanyaan itu kan dijawab dulu ya Lek ya. Oh boleh lah. Saya itu memutuskan untuk tidak beragama tapi percaya Tuhan. Tetapi ada agama yang mengatakan inilah agama yang kuridhoi. Jadi alasan saya tidak tinggal di Indonesia ini, tidak ada alasan lagi untuk tidak memeluk agama Islam. Karena itu tertulis, ada legalitasnya di dalam kitab suci itu. Itu aja Lek. Iya. Baik. Terima kasih Lek. Maka tadi saya bilang Laiku, kalau Lek kan dulu kan dari sana di dalam Yesus juga nggak bawa agama Kristen. Karena keselamatan itu bukan lewat agama, tapi ada orang yang mau ada orang yang mau mengampuni dosa kita, menggantikan kesalahan kita. Namanya Yesus. Agama nggak bisa menyelamatkan orang Bang. Sehebat-hebatnya kita beragama, pasti jatuh ke dalam dosa. Kita perlu juru selamat. Setinggi-tingginya pangkatnya orang sebagai sebagai imam, sebagai pendeta, apa nggak laku itu di mata Tuhan. Yang laku kau harus hidup kudus, karena Tuhan bilang apa? Kuduslah kamu, buat aku Allah kudus. Kita menghadap Tuhan, nggak ada yang nggak kudus, harus kudus. Nggak ada yang berdosa. Karena itu apa yang diperlukan? Ada orang yang menguduskan kita, yaitu apa? Yang menanggung dosa kita semua sehingga kita menjadi kudus. Yesuslah dia. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Yesus bilang akulah jalan kebenaran. Alkitab bilang apa? Di bawah kolong langit tidak ada satu nama pun di dalam dunia ini yang olehnya kamu diselamatkan selain nama Yesus. Jadi Laiku, kenapa kau pergi? Nalilu, kau sudah ketemukan mutiara yang baik. Iya, Yesus itu mengatakan tidak akan ada selamat tanpa melalui aku, itu kan Oke. Tetapi sebelum lahirnya Yesus ini, nabi-nabi sebelum itu tidak ada seperti itu. Apakah mereka selamat apa tidak? Kalau mereka tidak mengenal Yesus maka mereka tidak akan selamat. Lalu bagaimana itu? Nabi-nabi sebelumnya, manusia-manusia sebelumnya. Baik, pertanyaan lain bagus banget. Karena itulah ketika Yesus mati di kayu salib lalu dikuburkan, selama 3 hari dia ada di dalam dunia orang mati, memproklamirkan iman mereka kepada Allah selama ini, bahwa pengampunan sudah selesai dilakukan. Jadi di dunia orang mati, validasi informasi itu bahwa itu benar, nggak ada dong. Itu kan tertulis, namanya pertanggungjawaban yang tertulis itu. Ya dilihat. Di sini kan tema aja langsung. Oke, lanjut. Kita kondusif kalau kita bicara itu lah. Tapi itu yang perlu lah ketahui ya. Yang penting saya sudah sampaikan ke Lai. Lai pikir, mudah-mudahan Lai masih punya Alkitab. Baca-baca aja itu. Nggak ada orang yang berpikir tak akan menemukan ketuhanan Yesus di Bible. Kalau mau berpikir, tapi kalau tak mau berpikir, itu urusan dia yang itu.
satu pertanyaan saya mendasar buat Kristen. Pakailah barometer berpikir. Ketika Yesus yang kalian tuhankan itu berkata dia punya Tuhan, akal mana yang menerima Tuhan punya Tuhan? Ayo. Sementara dia yakini Tuhan itu satu. Coba pakai proses berpikir. Anggap saja kita ini tak beragama lah. Kita bicara soal Tuhan. Baik, kayaknya lebih bagus begitu, Bang. Makanya saya bilang lepaskan saja. Anggap semua itu kayak kucing kan, kayak ayam tadi gitu. Nah, supaya kita mulai. Iya, dari awal sudah katakan begitu. Nah, sekarang coba kita. Tuhan punya Tuhan, Bang. Tuhan Sorry, punya Bang. Tuhan. Bang. Sorry, Bang. Pertanyaan Abang itu bagus dan sangat menarik. Kan gitu ya. Yang menyembah Tuhan itu siapa? Manusia dulu. Iya, Bang. Jangan dibikin bias lagi, Bang. Ini udah tegas poinnya. Tuhan punya Tuhan. Apakah akal menerima sebagai proses berpikir itu akal? Tuhan punya Tuhan atau Tuhan bertuhan? Itu dong. Makanya izinkanlah kalau kita bicara, nanti kalau saya selesai bicara baru Abang gantian gitu. Jadi kita enggak. Abang bawa ke penyembahan. Sementara Ya, kita masih bahas Tuhan dulu nih. Penyembahan itu aktivitas manusia kepada Tuhan, kan begitu? Yang saya tanya sekarang Tuhannya dulu nih. Boleh Abang nanti bertanya lagi atau membantah, tapi izinkan dulu saya selesai bicara. Capek lah ngulang-ngulangin. Saya juga begitu, saya mute saya kalau Abang ngomong. Gimana, setuju nggak? Ya sekarang saya bertanya tapi nggak direspon pertanyaan saya. Gimana Nanti setelah saya bicara bahwa Anda katakan semuanya itu omong kosong, omongan itu kayak kucing, itu omongan kamu ya. Saya kan nggak selesai. Nggak gitu juga, nggak gitu. Saya bertanya tentang Tuhan. Orang kita bagus lah, Bang. Anda menjawab tentang orang yang bertuhan. Ini salah, Bang. Nggak nyambung dari pertanyaan saya. Saya bertanya Tuhan punya Tuhan itu loh. Nanti Abang jawab kalau saya sudah selesai. Kan belum selesai saya ngomong. Nah, siap, silakan. Benar nggak? Nah, gitu tuh Abangku. Mute lah, Anda mutein. Jadi yang pertama, manusia akan menyembah Tuhan. Kan begitu. Lalu kenapa Yesus menyembah Tuhan? Jawabannya karena Yesus itu juga manusia, Bang. 100% dia manusia. 100% dia manusia. Dia dilahirkan dari manusia, bukan dari hewan, bukan dari tumbuh-tumbuhan. Bukan datang menjelma belum jadi makhluk. Nah, sebagai manusia, dia harus menyembah Allah. Ya sudah. Jadi Yesus itu manusia bukan Tuhan ya. Yang kedua ini saya jawab, Abang diam. Iya. Iya. Apakah Yesus itu Tuhan? Kan itu pertanyaannya. Kalau dia cuma manusia. Ya tadi statementnya kan Yesus itu manusia, makanya dia menyembah Tuhan. Kan gitu. Kan itu nyatanya begitu. Oke, itu nyatanya ya, faktanya. Sekarang yang Abang mau jelaskan bahwa Yesus itu Tuhan, faktanya di mana? Faktanya di mana? Pertanyaan bagus. Abang diam, mute, gantian kita. Ketika Yesus mau dilahirkan, malaikat memberikan kesaksian bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Disampaikan kepada Maria bahwa dia adalah anak tunggal Allah. Kepada Maria, kau akan melahirkan seorang laki-laki yang kudus katanya, kau kasih nama Yesus. Bahkan malaikat menyaksikan kepada para gembala di padang. Telah lahir Bang Idama ini bikin standar ganda namanya itu, Bang. Betul. Kan? Gak bisa. Orang kalau pakai barometer berpikir, Bang. Diskusi pelopis itu udah pakai standar ganda gitu, Bang. Gimana ini, Abang? Bentar. Tadinya manusia, sekarang Tuhan. Itu standar ganda, Bang. Di sini kita mendengarkan, di sini kita juga orang yang berpikir. Kan atau berganti-gantian. Ini mau ribut atau enggak ini ngobrolan kita? Biar saya juga saya mute aja punya saya nggak usah ngomong. Silakan kalau mau ngomong terus. Penjelasan Anda itu nggak bisa dipegang, Bang. Anda sendiri ketika ditanya tentang siapa Tuhan, kenapa dia menyembah, Anda meyakinkan kami, dengarkan dulu, Anda meyakinkan kami kenapa Yesus menyembah karena dia manusia. Itu satu poin. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan saya tadi itu kau bantah. Apakah Tuhan punya Tuhan? Kau mengatakan tidak. Karena apa jawaban setelahmu? Bahwa Yesus itu manusia, makanya dia menyembah. Clear kan? Sekarang saya tanya, kalau Yesus Tuhan, di mana dia? Ini standar ganda. Ketika kau jelaskan itu berarti sudah menunjukkan bahwa Bible kontradiksi.
antara satu dalil dengan dalil yang lain? Apalagi berbicara tentang hal yang pokok, ketuhanan. Apakah Tuhan itu punya Tuhan? Kan tidak. Tuhanmu kan Yesus. Pertanyaan saya kan merujuk ke sana. Anda sudah memberikan bantahan. Tidak, Yesus itu manusia. Makanya dia menyembah. Selesai. Nah sekarang siapa Tuhanmu? Kebalik lagi nanti ke Yesus. Sementara tadi Yesus Anda sudah katakan dia manusia, makanya menyembah. Berarti Tuhan tidak menyembah Tuhan, kan gitu. Kita di sini semua dewasa, Bang. Bang, gantian Bang. Kalau gitu. Tadi Abang lupa pertanyaan Abang sendiri. Tadi Abang udah setuju. Kalau Yesus itu karena manusia yang boleh yang harus menyembah Allah. Lalu Abang tanya, apakah Yesus itu Tuhan? Lalu saya kasih tahu tentang cerita. Stop. Tanya balik kan, Tuhanmu siapa? Kan Yesus. Diam dulu. Katanya mau potong-potong lah. Udah Bang. Jadi gini Bang, aku masuk dulu ya Bang Abu. Aku tanggapi sedikit dulu. Aku udah tahu Bang Idam, Bapak kan bilang Yesus itu tadi manusia karena dia menyembah Tuhan. Kemudian ditanya lagi sama Bang Abu, ya. Apakah Yesus juga Tuhan? Abang ceritakan itu ketika malaikat datang bahwa akan lahir Tuhan darimu. Itu kan artinya dua standar di. Ternyata Bang Amin ini seolah-olah lagi bercerita kepada kami. Seolah-olah kami ini bukan manusia yang tunggu Bang. Bukan manusia yang tidak berakal gitu. Abang lagi cerita ngarang sesuatu yang gimana ya? Ini kan cerita-cerita seperti begini. Ini seolah-olah kita ini bukan manusia, Bang. Ya, itulah kenapa ya pendeta-pendeta kemudian para misionaris Kristen itu menganggap manusia itu domba-domba sehingga menceritakan sesuatu yang tidak logis, ya. Ini kan kalau membuat standar ganda persoalan diri Yesus begini, ketuhanan Yesus ini kan seperti apa cara memahaminya itu, Bang? Ya, nah, sekali-kali dia Tuhan, sekali-kali dia manusia, kan? Nah, ini dia Bang. Saya belum masuk ke sana. Ketika belum masuk. Ketika dirinya jadi manusia dia menyembah Tuhan. Ketika dirinya jadi Tuhan. Bang Amin, mohon izin Bang Amin. Terima kasih Bang Amin. Harusnya Bang Abu secerdas Bang Amin ini membuat pertanyaan lanjutan. Bagaimana saya bisa memahami itu? Kan begitu pertanyaannya. Ini itu gimana? bagus pertanyaan. Tadi kau yang muter-muter, orang yang kau salahkan. Karena itu Bang Abu, enggak, izinkan dulu saya menyampaikan itu. Si Amin aja sudah ngerti apa yang sampai dia mengambil sebuah kesimpulan loh. Berarti ada dua standar ganda ya, Yesus itu juga Tuhan, Yesus itu juga Allah. Kan begitu. Bang Amin nanggap. Baik, saya belajar tentang konsep hypostatis union. Apa itu? Masih itu dibawa di tahun 451 dalam Konsili Kalsedon. Diputuskan bahwa Yesus itu memiliki dua natur ilahi dan natur manusia insani. Disebut dengan hypostatis union. Saya bertanya sama pendeta, apa korelasi antara konsep res personae una substansi dengan konsep hypostatis union? Itu sudah tinggi, makanya saya nggak bawa ke kamu. Saya sudah pelajari itu semua. Ternyata Bang, tidak ada yang bisa mengkorelasikan tentang konsep yang dibawa di Konsili Kalsedon 451 dengan ada di Nicea 352 itu. Nggak masuk. Akhirnya apa? Gambaran tentang Yesus ini dalam ranah yang ambigu, ambiguitasnya tinggi. Sementara sejarah historinya nggak begitu. Histori dia seorang manusia berdasarkan Bang Akal yang noise. Lukas 1:31. Gabriel datang bertemu Maria berkata, sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah berikan dia nama Yesus. Nah, yang ada di Lukas 2 nomor 11 ini nggak ada kaitannya dengan Maria. Harusnya yang diberitahukan itu Maria, bukan ke orang yang tidak ada hubungannya. Masa gembala yang nggak tahu apa-apa datang malaikat bilang, hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang wajib mendengarkan itu justru Maria. Kenapa tidak di Marianya? Maria kan harusnya ketika yang lahir itu Tuhan, ya kan? Maria berkewajiban dong kalau memang meyakini Tuhan, adanya Tuhan. Sementara kalau meyakini adanya Tuhan, Tuhannya Yesus. Ini sudah kontradiksi pemikirannya.
sudah bertabrakan dengan apa yang ada di Bible. Coba bayangkan, malaikat Gabriel datang membawa info A1 dari Bapa. Karena di narasinya tertulis, ini pesan dari Bapa atau penyampaian dari Bapa kepada Maria, kau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kaitannya dengan kelahiran Yohanes juga, kenapa dia ada di Lukas 1? Ada dua kelahiran ajaib di situ, yang sama-sama tidak mungkin dalam taraf manusia normal. Yang satu sudah tua, mandul pula, kan gitu. Yang satu masih perawan. Ini kelahiran ajaib. Yang anehnya lagi bagi Kristen, yang satunya dijadikan Tuhan, padahal sama-sama kelahiran ajaib. Begitu juga dengan Sarah, mandul, menunjukkan Tuhan mampu melakukan sesuatu. Bukan berarti hasil daripada buatan Tuhan itu Tuhan. Ini yang salah. Yesus dalam Bible tak pernah mengajarkan ketuhanan dirinya, dan abang akui dia sebagai manusia. Iya. Kalau kita tanya lebih dalam lagi, oke, kapan Yesus yang tak jadi manusia itu, sudah tidak menjadi manusia itu, dia bilang dia Tuhan? Kan nggak ada. Berarti hasil kesimpulan. Nah, hasil kesimpulan itu yang disebut dengan keyakinan. Karena dia mendapati sesuatu, dia menyimpulkan sesuatu, lalu dia yakini. Sama orang-orang paganisme, ketika mereka melihat Paulus bermukjizat, dalam keyakinan mereka mengatakan dalam bahasa Likaonia bahwa dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Bahwa keyakinan mereka, kalau ada manusia yang bisa melakukan hal yang luar biasa, itu pasti dewa yang jadi manusia. Itu pemahaman daripada kesimpulan mereka terhadap Tuhan. Nah, pemahaman Yesus yang diajarkan bukan seperti itu. Sangat jelas tergambar di dalam pengajaran-pengajaran Yesus. Kenapa Yesus diutus di tengah-tengah bangsa Israel? Bahkan Yesus mengatakan, aku hanya diutus bagi domba-domba tersesat dari Bani Israel, karena sudah penyelewengan yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Ketika Yesus mengembalikan mereka kepada pengajaran yang sebelumnya diajarkan Musa, orang-orang itu nggak setuju. Imam-imam besar, ahli Torah, orang Farisi nggak mau. Karena orientasi mereka adalah dunia. Ketika Yesus mengatakan pengajaran yang sama, dunia tidak lagi di tangan mereka. Sementara mereka masih mengharap tentang dunia itu. Itu loh, makanya mereka berusaha keras bagaimana supaya bisa Yesus ini dihukum dengan tuduhan-tuduhan. Matius 26, mulai dari 59 kalau nggak salah itu, Yesus di hadapan mahkamah agama. Mereka mencari saksi palsu hanya supaya Yesus ini bisa terhukum. Nah, bagaimana mereka mendapatkan itu? Ya sudah, mereka bilang, ini orang ini pernah bilang, aku dan Bapa satu. Orang ini yang pernah bilang, Bapa dalam aku dalam Bapa. Berarti dia sedang mau menyamakan diri dengan Tuhan. Sementara ada aturan dalam hukum Yahudi. Siapa yang menyamakan diri dengan Tuhan, berarti dia sedang menghujat Tuhan. Kalau orang menghujat Tuhan, harus dihukum mati. Akhirnya Yesus dibawa ke pengadilan dengan tuduhan itu kan. Menyamakan diri dengan Tuhan. Tapi alangkah anehnya, Yesus tidak mengakui atas tuduhan mereka. Malah Yesus membantah dengan mengatakan bahwa dia hanya anak manusia. Apakah orang akan dihukum mengaku dia anak manusia? Enggak. Sangat sederhana cara berpikir tuh. Yesus enggak mempersulit umatnya untuk mengenal Tuhan, enggak. Justru Kristen lah mempersulit umatnya mengenal Tuhan. Karena fakta nyata di lapangan, di dalam Kristen itu ada tumbuh subur denom-denom yang memahami tentang Tuhan. Ada yang mengatakan Tuhan itu satu saja, yaitu Yesus yang juga Bapa itu sendiri. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda dari Bapa namun satu dalam hakikat. Ada lagi yang mengatakan bahwa Yesus itu murni, pure. Dia adalah seorang utusan Bapa. Ini sudah menunjukkan bahwa konsep ketuhanan dalam Kristen berbeda dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus. Buktinya murid-murid menerima di dalam Yohanes 17 nomor 8. Yesus berkata, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka tahu dengan pasti, tahu betul-betul, mereka menerima, mereka percaya. Apa yang mereka terima? Apa yang mereka percaya? Mereka terima semua perkataan Yesus. Lalu mereka percaya bahwa Bapa yang mengutus Yesus. Bahkan Petrus itu sebagai seorang terakhir, Bang, ya, itu firman terakhir ya, Bang. Ya, bahkan Petrus sebagai seorang yang digelar sebagai pemimpinnya para rasul sudah berbicara. Kata Petrus,
camkan perkataanku, dengarlah hai orang-orang Israel, orang-orang Israel yang tinggal di Yerusalem. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Tuhan, di mana Tuhan melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan melalui perantaraan Dia. Yang namanya perantara bukan Tuhan. Yang namanya jalan bukan tujuan. Itu loh. Kalian menuhankan Yesus dari tuduhan orang-orang yang benci terhadap Yesus, yang tidak suka terhadap Yesus. Di dalam Korintus disebutkan bahwa penyaliban Yesus atau Yesus adalah batu sandungan bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang non-Yahudi. Maka oleh karena itu dia mengatakan, kami bodoh oleh karena Kristus. Lalu dia sambung lagi itu si Paul. Karena hikmat Allah telah terangkat dari muka bumi, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ini kan lucu. Masa orang bodoh diselamatkan? Apalagi disebutkan lagi, kata Paulus, aku menulis ini bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Nah, tuh. Bukan menurut firman Tuhan, tapi menurut keyakinan orang bodoh. Artinya apa? Berbicara tentang Yesus, kalian jauh meninggalkan Yesus. Jauh. Bahkan kalian melampaui Yesus. Yesus tak tahu dirinya Tuhan, tapi kalian tahu dia Tuhan. Mamanya Yesus tak tahu dia Tuhan, tapi kalian tahu dia Tuhan. Berarti melampaui semuanya. Tuhan punya saudara kandung. Pasti Tuhan lah. Baik, abangku yang baik. Tadi dibilang mamanya Yesus tidak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Terus kemudian dikatakan juga, saya kutip omongan abang, bahwa dikatakan ada yang perawan dan ada yang mandul, kan begitu. Sekarang coba abangku buka dalam Lukas pasal 1, bang. Lukas pasal 1. Apakah Maria tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan? Konsekuensinya Gabriel bohong kepada Maria. Itu konsekuensinya. Harus terima konsekuensi itu. Baik. Apakah ada orang lain mengakuinya? Buka, bang. Lukas pasal 1, bang. Pengakuan orang beda, bro. Saya hari ini bisa mengakui kau itu nabi, bro. Saya pengakuan saya pribadi, Idama ini nabi. Iya, makanya dengarin saya, bang. Ya, dengar ya. Alkitab mencatat ada 3 orang Majus datang dari negeri timur, sengaja datang untuk mencari bayi yang baru lahir itu, dan mereka mau menyembahnya, katanya. Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Sebab kami telah melihat bintangnya dan kami mau datang untuk menyembahnya. Bukan saja menyembah, tapi mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Lalu, apakah Maria tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan? Makanya saya bilang, buka dulu deh kitab Lukas. Saya kasih tahu, bang, ya. Kalau nggak mau bang buka, dengarkan aja saya ngomongkan. Lukas pasal 1 ayat 41 bilang begini. Dan ketika Elisabet, ini si mandul tadi, bang. Dan ketika suami istrinya si Zakaria, ya. Dan ketika Elisabet, Ibu Tuhan, kan gitu. Aduh, bang. Ibu Tuhan. Sekarang pernyataan Gabriel dulu, sebentar. Kita posisikan 2 narasumber ini. Mana yang lebih punya legal standing berbicara tentang siapa Yesus? Elisabet atau Gabriel? Yang punya legal standing berbicara tentang siapa yang dikandung oleh Maria? Gabriel bilang yang dikandung itu seorang anak laki-laki. Terus abang benturkan dengan Elisabet yang dalam kapasitasnya tidak bisa berbicara seperti yang Gabriel bicara. Kenapa? Karena Gabriel disuruh langsung oleh Bapa, diperintah langsung oleh Allah itu untuk menyampaikan kepada Maria. Dari 2 ini aja kita udah bisa berpikir mana yang lebih layak untuk menjelaskan siapa yang dikandung dalam kandungan Maria. Apakah Elisabet yang dikirim oleh Bapa untuk mengatakan itu? Betul. Itu pertanyaan yang bagus banget. Legal standingnya seperti apa? Justru Gabriel ini yang memiliki legal standing. Nah, makanya dengarin. Dia itu kan malaikat, ya. Sekarang dengarkan omongan saya nih. Saya baca sekali lagi ayatnya, bang. Dan ketika Elisabet mendengar Maria, salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Lain si Elisabet, ya. Ini legal standingnya di sini, bang.
Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Bukan malaikat, Bang. Roh Kudus lebih tinggi dari malaikat Gabriel. Apa yang terjadi? Lalu berserulah dengan suara nyaring. Apa kata Elizabeth? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dipenuhi Roh Kudus, Bang. Bukan malaikat. Kira-kira kita, Bangku. Lucu, teman-teman. Gabriel menyampaikan pesan Tuhan langsung seorang anak laki-laki. Dia mengatakan bahwa Gabriel dengan Roh Kudus lebih tinggi Roh Kudus. Pertanyaannya, roh yang mana yang datang ke Elizabeth? Sementara Roh Kudus itu adalah Bapa itu. Yang satu dia ngomong ke Gabriel, bilang kasih tahu ke Maria, atau jangan-jangan Tuhan itu takut kalau dikasih tahu Maria kau akan melahirkan Tuhan, pingsan Maria, nggak jadi melahirkan, kan gitu. Ya kan? Nah, kita lihat nih. Kita lihat di original teksnya. Apakah disebut Tuhan? Ternyata teman-teman bukan Tuhan, tapi terjemahannya yang keliru. Nih, kita buka ya, teman-teman. Kata Maria, oke, jawab. Bagaimana hal itu? Sebentar. Dalam bulan yang ke-6, ini bukan pemberitahuan Maria dan Elizabeth. Nah ini. Siapakah? 143 ya. Lukas 1 nomor 43. Nah, siapakah ini sampai ibu Tuhanku? Nah, di sini disebut apa? Mo. Mo. Harusnya kalau kita mau bilang, oke, kurios lah, kurios Tuhan. Harusnya pakai kata kurios kan? Ini mau apa? Mau itu Bapakku. Coba terjemahkan, Bang. Ya silakan Anda baca sendiri. Kan Anda yang tadi saya tunjukkan itu. Ibunya Tuhanku. Mau artinya apa mau? Coba lihat di original teksnya. Kan kalau dibuka di Alkitab Sabda itu ada itu kata per kata dan langsung nomor. Ya, jadi nomornya. apa itu maksud saya? Maksud saya apa? Karena Abang udah buka ayat itu, saya kan nggak punya di sini. Saya kan hanya buka Alkitab yang ada saja. Abang. Ini Ibu juga meter. Ibu lain meter. dia sampaikan Maria, lain kemudian yang dia datang ke Elizabeth. Mana lagi nih? Nggak konsisten ini Roh Kudus. Nih disebut mau itu bapakku, namaku, atau saudara-saudaraku, atau anakku. Itu loh. Bapakku. Kalau dibilang bapakku, abangku, bangsa orang Yahudi, orang Israel memanggil Allah itu Bapa. Yesus pun memanggil Bapa. Iya, karena dia Allah. Bapa itu kan Allah. Yesus memanggil Bapa. Iya, karena Bapa itu kan Allah. Iya, Yesusnya apa? Makanya dibilang kalau Bapa itu Allah, Yesus itu apa? Ibunya Bapakku. Kalau tadi pakai U tadi menunjukkan si Allah, menunjukkan keilahian di situ, Bang. Ya, tidak menunjukkan bahwasanya gini loh, teman-teman ya. Bahasa yang dipakai di dalam Bible ini kan penuh dengan perumpamaan. Jadi tidak merujuk seolah-olah orang Yahudi itu nggak tahu Tuhan sebelum Yesus lahir. Nggak gitu, bro. Sebelum Yesus ada, mereka udah kenal Tuhan. Buktinya Yesus pun diajar oleh ibunya. Diajak oleh ibunya untuk berdoa kepada Tuhan, pergi ke sinagog. Tiba-tiba datang Yesus, mereka jadi punya Tuhan baru atau baru mengenal Tuhan, nggak gitu. Sama ketika narasi-narasi Yesus, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan. Bukan berarti dia itu Bapa, bukan itu Tuhan. Ketika Yesus berkata Bapa dan aku satu, bukan berarti dia Tuhan. Karena apa? Disebutkan dalam Bible. Ini yang membantah sendiri Bible itu. Karena disebut siapa yang diutus oleh Bapa, dialah yang menyampaikan firman Bapa. Yesus mengaku dia utusan, tugasnya adalah penyampai firman. Makanya Yesus bilang, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus nih loh, bukan berarti Yesus itu Tuhan, nggak ada. Kurang apa lagi pernyataan Petrus? Atau Petrus nggak kenal Yesus sebagai Tuhan? Coba jawab dulu. Petrus berdiri dikenal dalam perikop itu khutbah Petrus.
Katanya yang hadir tuh 500 orang apa 300 orang. Dia hadir juga 11 rasul yang lainnya. Apa kata Petrus? Inilah Yesus dari Nazaret, seorang. Apakah Tuhan itu orang dalam keyakinan Yahudi? Enggak. Disebutkan Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia, tidak ada yang setara dengan dia, yang di langit dan di bumi tidak ada yang dapat menampung dia. Orang Yahudi sebelum ada Yesus memahami Tuhan itu bukan manusia, tidak ada yang nampung dia, tidak bisa menampung dia. Nggak ada komplain dari 11 rasul. Petrus, kau ngomong salah itu Petrus. Nggak ada. Sampai diberi kunci surga Petrus itu. Apa iya dia tidak menuhankan Yesus bisa dikasih kunci surga? Enggak kan? Lucu-lucu aja Kalian memaksakan ketuhanan Yesus itu bukan dari Bible, dari doktrin bapak-bapak gereja yang baru ada di 325 itu. Iya, sebenarnya Bang cukup tegas sih. Di dalam Lukas tadi itu dikatakan Elizabeth itu dipenuhi oleh Roh Kudus gitu ya. Jadi ngomong dari mulutnya itu bukan sembarangan ngomongan. Kalau begitu saya ikut kata-katamu. Berarti Yohanes Tuhan. Kenapa? Karena Yohanes di dalam kandungan Elizabeth bukan dipenuhi oleh Tuhan, masuk dalam itu. Coba di Lukas 1. Baca di Lukas 1. Ya maksudnya gimana Bang? Kasih sama saya Bang. Kalau barometermu membenarkan bahwa yang dikatakan itu benar karena Roh Kudus, berarti Roh Kudus ini juga yang ada dalam perutnya. Bang, ayo, terima nggak? Yang pertama, di mana ayatnya? Di Lukas 1 kelahiran Yohanes. Ayat berapa? Baca dari 5. Apa isinya Bang? Saya cross check sama. Isinya ada tulisan lah. Kabar langsung di poinnya. Masa lebih cerdas Bang Abu daripada Bang Idama soal Bible Bang. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Sementara Lukas kalau kita lihat Lukas 1 Lukas 1:15. Lukas 1:15. Nah, sekarang kita lihat Yesus. Kalau tadi Elizabeth itu Roh Kudus sampai di dalam perutnya. Tapi kalau Maria hanya dinaungi saja. Tapi bisa ya Yesus yang jadi Tuhan. Artinya Yohanes loh. Di mana dia Bang? Iya ya. Lukas 1:15. Nih dengarin saya. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Dan dia tidak akan minum anggur. Ini tanda kenabiannya. Atau minum keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus. Dan mulai dari rahim ibunya. Dalam rahimnya sudah dipenuhi. Nah sekarang kita lihat Yesus. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau akan kulahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Coba ini akan turun. Sekarang Yohanes sudah masuk dalam perutnya Elizabeth. Bang, dengar saya. Bang, apa beda dipenuhi dengan menjadi Roh Kudus? Lah, kan tadi barometernya kebenaran itu karena yang dia Maria Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Makanya Abang nggak ngerti. Mungkin si host ngerti lagi. Arti dipenuhi gini Bang. Dia dikuasai Bang. Seperti tadi si Elizabeth itu. Dia dikuasai Roh Kudus sehingga dia mengucapkan kata-kata itu. Ada kuasa yang terjadi sama dia. Yohanes ini dari sejak kandungan itu, maka tadi melonjak-lonjak. Itulah bayi yang tadi itu ketika Maria mengatakan Salam Elizabeth. Itu bayi yang baru 6 bulan di kandungan Elizabeth itu melonjak-lonjak. Makanya Elizabeth mengatakan, sabar dulu, saya mau tanya. Yohanes sama Lukas siapa duluan lahir? Saya mau tanya Anda. Bang, ini ayat yang sama Bang. Saya mau tanya Anda dulu. Yohanes sama Yesus mana yang lahir duluan? Ya Yohanes lah, 6 bulan jaraknya Bang. Sepupu mereka Bang. Kenapa tertawa? Terus kok ketawa? Ya lucu makanya aja. Malaikat bilang begini. Makanya ketika Maria mengatakan kepada malaikat itu, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Apa kata malaikat? Itu sepupumu saat ini sudah mengandung 6 bulan. Elizabeth si mandul itu katanya. Makanya waktu itu datanglah si Maria ketemu si Elizabeth.
di ayat 41 itu, 43 itu. Kenapa? Mengatakan salam. Dan bayi itu langsung melonjak, Bang. Ya kenapa? Karena Roh Kudus lah. iya, bukan Tuhan kan, itu bukan Tuhan yang lahir itu. Tadi abang Saya mau tanya. Iya, saya mau tanya, kalaulah bayi itu meronta-ronta, bayi Yohanes dalam rahim itu meronta-ronta. Iya, sebentar. Kalaulah bayi Yohanes dalam perut itu meronta-ronta karena ada Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, apakah Maria melahirkan Tuhan? Buktinya Elizabeth bilang apa? Berarti Gabriel salah ngasih info. Sampai ibu Tuhanku datang. Ya sudah, kalau begitu, iya kalau begitu Gabriel salah kasih info. Iya, Gabriel salah kasih info. Lebih pintar abang daripada sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamani dia Yesus. Ini kata siapa? Oh, jadi ini malaikat lebih salah daripada bagusan abangnya. Sekarang Elizabeth bilang Tuhan, sementara Gabriel bilang seorang anak laki-laki. Alasanmu benar Elizabeth karena dipenuhi Roh Kudus, kan gitu. Oke, sekarang saya tanya, informasi yang benar Gabriel atau Elizabeth? Atau dua-duanya benar? Kalau dua-duanya benar berarti Tuhanmu manusia. Terima itu. Ya toh, yang satu manusia, yang satu Tuhan. Ya sudah, kau terima kenyataan Tuhanmu manusia. Selesai. Itulah kata Pak Amir tadi. La ilaha illallah. Yesus itu juga. Kau nggak mau menyalahkan kan? Oke, kau menyalahkan, tidak mau menyalahkan Gabriel dan juga tidak menyalahkan Elizabeth. Artinya apa? Dua-dua informasi, yang satu Gabriel itu manusia yang lahir, Elizabeth mengakui bahwa itu Tuhan, maka Tuhanmu manusia. Selesai kan? Boleh saya jawab? Iya. Terus bagaimana ceritanya kau Elizabeth atau Gabriel? Ayo. Jawabannya tidak ada yang salah, Bang. Ya berarti Tuhanmu manusia. Selesai. Yesus kan manusia. Loh, sekarang Gabriel bilang yang lahir apa? Dia bukan robot, Bang. Saya tanya, Gabriel ngomong ke Maria, engkau akan melahirkan manusia apa Tuhan? Tapi jangan lupa Gabriel. Jangan pakai tapi. Tapi itu kalimat yang menunjukkan ketidaksesuaian. Itu Bang, kata tapi. Abang katakan Gabriel itu mengatakan yang lahir itu kan manusia. Setuju nggak? Iya, ini benar tertulis loh. Lukas 1:31. Sekarang apa dengarin saya? Malaikat yang sama juga mengatakan telah lahir bagimu di kota. Ya itu masalah di Bible, berarti mana yang dipegang? Kalau kau yakini dua-duanya, oke, konsekuensinya Tuhanmu manusia. Beres kok. Jadi Bang, beres sorry, kan? Mau maaf nih ya. Ya, mau maaf nih. Gabriel itu nggak salah. Abang aja Iya, Gabriel nggak salah. Gabriel. Sabar dulu loh. Anda bilang saya nggak percaya. Anda bilang saya nggak percaya, sementara saya membaca. Tapi abang nggak percaya apa dikatakan malaikat itu. Loh, dengar dulu ini. Bukan masalah percaya nggak percaya, ini konsekuensi loh. Kau sebagai yang percaya, konsekuensinya dengan ada yang tertulis berarti Tuhanmu manusia. Selesai. Tapi kau nggak mau terima itu. Berarti antara imanmu dengan akalmu itu tidak sejalan, makanya Kang Santai pindah. Bangku, Alkitab kan sudah bilang Yesus itu lahir menjadi manusia. Dia itu manusia, Bangku. Abangku yang baik. Tapi Tuhan kan? Gabriel bilang kayak gitu, telah lahir. Ya berarti Tuhan. Ya berarti Tuhanmu manusia, kan selesai. Mau apa lagi? Makanya terima nggak? Kau yang nggak terima. Makanya, kalau ditanya, kau yang nggak terima Tuhanmu manusia, gitu loh. Abangku. Waduh. Ini data dia benarkan dua-duanya. Gabriel mengatakan manusia, yang satu mengatakan Tuhan. Oke, kita bilang dua-duanya benar. Berarti kesimpulannya apa, Kang Santai? Kalau dua-duanya benar, ya manusia lah, Pak. Ya berarti Tuhannya manusia, selesai. Mau apa? Mau rombak Bible lagi? Mau rombak lagi di Lukas 1:31 harusnya tertulis di situ Tuhan, seorang Tuhan, bukan seorang anak laki-laki. Kan jelas. Itulah saya bilang, memaksakan apa yang tidak diajarkan oleh Yesus itu ribet. Yesus ngajarnya simple-simple, Kristen ngajarnya susah. Lanjut. Makanya tadi kan udah aku bilang Bang Abu, lain di
Bapak pendeta di gereja, lain pula Bapak pendeta di Komal. Bener ya. Berarti nubuatannya betul terbukti ya, tergenapi ya. Kalau tergenapi itu, genap itu kan dia nominalnya 2, 4, 6 gitu kan. Kalau 1, 3, 5 itu genap apa ganjil? Harusnya terganjili bukan tergenapi. 1, 3, 5 itu bilangan ganjil kan? 3 dalam 1. Sam, monitor Sam. Siap dar. Islam apa Islam? Islam lah. Mantau hotel aja. Nggak ada hotel yang naik kadar. Sudah diturunkan bang. Agak PA itu yang tadi. Oten ini matanya aja yang kebuka, hatinya tertutup ya. Jarang yang terima kenyataan. Itu ada hotel nomor 1 itu naikin aja bang. Lipat dia bang, nggak ada ilmu dia itu, paling juga menghujat kalau mau naik. Ya hotel sejak kapan punya ilmu? Ya begitulah. Naiklah kau, nggak usah model taping kau di bawah. Hotel ini malu dia. Model ngarang bebas. Cuma nyampang aja dia. Oh, bisukan aja tapingnya biar naik dia ya kan. Cocok. Dan naik dia kan. Aduh, Oten. Ini kemarin muslim tidak pernah sendiri. Mau main rame-rame kah? Begitulah memang kami. Memang begitulah ikatan saudara kami itu kuat, bukan seperti kalian. Tidak ada ikatan saudara, karena kau takut sendiri. Itu salah satunya. Ketika kau ditanya, kau mati, pingsan kau. Aduh, Zuma saja. Kau jawab dulu tema itu. Nah, juga sih mengerti Qurannya. Karena kerjanya bahas-bahas bibirnya orang. Mana dia paham? Mana kau paham kau semua? Jawab dulu tema itu, ada tema itu. Kalau kau boneng kau. Kau satpam jadi apologi. Apa itu satpam jadi apologi? Kau jaga-jaga genset memang. Jawab tema diri. Oke, anak orang jadi Tuhan. Anak orang jadi Tuhan bisa. Panjang lebar anak diri ini. Iya. Gacor kali lah. Anak manusia, Tuhan tahu Allah SWT itu adalah Muhammad sendiri. Coba bayangkan kenapa dia komentar yang lain. Rifa mengatakan Isa dalam Quran itu fiktif, berarti Quran itu isinya dongengnya Muhammad semua. Yang dongeng itu ketika narasinya dimulai dari pada suatu ketika, pada suatu hari, itu dongeng. Hampir semua buku dongeng dimulai dengan narasi itu, dan ternyata paling banyak ada dalam Bible.
pada suatu hari, pada suatu ketika. Isa Al-Masih Masa firman Tuhan adalah pada suatu ketika, pada Isa suatu Al-Masih hari. adalah tokoh fiktif, Apalah bukan kau ini. tokoh saya. Memang ya. Justru di Eropa sana orang-orang yang mulai berkembang pemikirannya sudah mengakui Yesus fiktif. Bagaimana mereka mengatakan demikian? Sebab Dongeng dari gua. Sebab kata mereka tidak ada Dongeng yang berasal dari bisa gua. membuktikan bahwa Yesus pernah ada. Nabi Muhammad masih diakui, kenapa? Masih ada orang sejaman yang dengan Nabi menuliskan. Oke, Muhammad tulisan. itu fiktif. Yang kedua, Nabi Allah Yesus punya itu fiktif. jejak peninggalan, ada rumahnya masih ada. Oke? Rumah-rumah pamannya, Yesus bibinya masih itu ada. Yesus bantal itu satu aja pergi ke nggak punya Israel. Yesus. Bantal Pergi ke satu aja dia Israel, nggak sahabat. punya. Nggak ada. Bantal, baju sepotong ada, nggak ada. Yesus ninggalin sempak ya. Ninggalin Sempak pun sempak nggak ya, ada. Bang. Ada. Jubahnya jadi dijual. Pikiranmu zempak terus, kontol terus kau pikiranmu. Menangis kan? Itulah kau otakmu itu. Menangis kan? Kau isap sana, kau isap bibirnya anu sana Rifa. Kau isap bibirnya Rifa. Anak tiri. Kenapa? Kenapa? Tiri. Kenapa diam? Kau bisa jelaskan tidak Yesus Tuhan di mana? Itu Tuhan di mana? Quran adalah isi dongeng-dongeng. Semua itu berpikirlah kalian.